Pro 1, RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6, waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRIND edisi Selasa 29 Agustus 2023. Sehari berita, 4 hektar hutan dan lahan milik warga di Vlotim hangus terbakar. Sejumlah anak di NTT bakal magang ke Eropa melalui vokasi Kadin Indonesia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, 40 hektar kawasan hutan dan lahan di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur hangus terbakar. Laporan Lady Badin. 40 hektar kawasan hutan dan lahan di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur hangus terbakar sejak Jumat 25 Agustus 2023. Berdasarkan laporan dari PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, Abdur Razak Zakra mengungkapkan bahwa peristiwa ini dipicu akibat praktik pembersihan lahan dengan cara dibakar. Menurutnya kebakaran hutan dan lahan ini cepat meluas akibat hembusan angin yang cukup kencang pada saat kejadian. Kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Ilebura, tepatnya di Dusun Waikula, Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, sesungguhnya itu dipicu oleh aktivitas seorang warga yang bernama Ignatius Soge membersihkan lahan kebunnya dengan membakar rerumputan di lahan perkebunannya. Kemudian ketika hendak meninggalkan lokasi kebunnya, dia pastikan lahannya telah terpadam api. Kemudian pada hari Jumat yang bersangkutan datang lagi, ternyata ada kobaran api di areal perkebunannya dan dia menggunakan pasir di sekitar pemadaman dilakukan, dan alhamdulillah hari Jumat itu dia pastikan padam. Kemudian dia kembali ke pondoknya untuk memasak. Setelah kembali kebun, ternyata terjadi kobaran api lagi makin membesar. Abdur juga mengungkapkan bahwa saat ini tim gabungan yang terdiri dari tim dari BPBD, TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur bergerak menuju ke lokasi untuk memadamkan api. Dirinya mengungkapkan bahwa telah berhasil memadamkan api sebagian besar kebakaran lahan tersebut. Dan berdasarkan laporan tadi malam dari Danramil Buru, kondisi api sekarang sudah menjalar sampai di wilayah Kecamatan Wulanggita di sekitar Desa Dulipali. Jauh ini koordinasi kami dengan Pak Dandim Flores Timur bersama jajaran. Pagi ini kami akan kerahkan lagi tenaga perbantuan dan peralatan agar secara optimal diupayakan untuk melakukan kegiatan pemadaman di sana. Sementara waktu dan Ramil Boru dan Kapolsek Wulanggita bersama masyarakat membuat sekat api agar api yang menjalar tidak masuk ke wilayah pemukiman penduduk. BPBD Vlotim juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan upaya pembersihan lahan dengan cara dibakar. Hingga saat ini pihaknya terus memantau titik api dan berdasarkan laporan sementara, titik api terlihat di lereng Gunung Lewotobi yang diakui cukup sulit untuk dipadamkan mengingat medan yang curam dan berbatu. RRIND Lady Badin melaporkan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin melakukan terobosan melalui program Kadin Vokasi. Terobosan Kadin melalui program Kadin Vokasi ini merupakan kerjasama antara Kadin Indonesia dengan Kementerian Pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Laporan Faranda Garus. Melalui program Kadin Vokasi ini, mahasiswa yang akan magang kerja di Eropa akan difasilitasi oleh Kadin mulai dari biaya perjalanan hingga tempat tinggal.
Demikian disampaikan Kadin Nusa Tenggara Timur Bobi Lianto kepada RRI. Dia menjelaskan pada tahun sebelumnya, Kadin juga telah mengirimkan sebanyak 1.000 siswa se-Indonesia ke Eropa. Namun dari jumlah tersebut, hanya 1 anak Nusa Tenggara Timur yang terpilih dan lolos program tersebut. Sesuai dengan target pemerintah, yakni mengirimkan 10.000 siswa ke Eropa, maka saat ini dirinya berkomitmen akan melakukan kerjasama dengan universitas yang ada di NTT dan menyiapkan 1.000 kuota bagi siswa di wilayah tersebut. Kita akan ada penandatanganan PKS. Apa isinya adalah mereka mau mengikuti program magang studi di luar negeri ini dengan program Merdeka Belajar, dalam arti anak-anak yang dikirim pergi magang di Eropa ini, mereka akan tetap mendapatkan SKS. Mereka nanti akan dibimbing juga supervisor oleh dosen mereka, karena kita siapkan aplikasinya di mana mereka akan report kepada dosennya yang di Indonesia, menyatakan bahwa hari ini mereka kerjanya apa. Selanjutnya, program bagi para dosen menjadi supervisor ini akan membantu tenaga pendidik untuk mengikuti perkembangan para siswa. Selain difasilitasi biaya transport dan penginapan, siswa juga akan mendapatkan gaji yang cukup tinggi, berkisar dari 20 hingga 30 juta rupiah, sesuai dengan jenis pekerjaan yang berlaku kurang lebih 1 hingga 2 tahun. Adapun yang menjadi kendala saat ini ialah terkait penggunaan bahasa Inggris yang masih minim. Maka dari itu, Kadin NTT menyiapkan kursus bahasa Inggris dan meminta setiap universitas yang akan bekerja sama dengan Kadin untuk menyiapkan program berbahasa Inggris bagi siswanya yang akan dikirim ke Eropa. Bobi Lianto menambahkan program magang sendiri telah dibuka melalui aplikasi martija.co.id, namun untuk di NTT yang bisa mendaftarkan baru Politeknik Negeri Kupang. Kedepan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan universitas lain sehingga siapapun boleh mendaftarkan diri. Belum kita berangkatkan, maka harus ada PKS, karena kita mau menjamin bahwa anak ini selain dia sudah pergi magang, belajar, dapat uang, dapat gaji, dia pulang dia harus dapat SKS, karena harus diakui itu oleh universitasnya. Nggak bisa kita asal kirim, dia harus terdaftar kepada salah satu universitas, karena ini masuk dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kalau kita hanya kirim asal tenaga, bahaya, itu nanti namanya menjadi tenaga kerja. Kadin NTT sebelumnya telah sukses dalam melakukan Kadin Vokasi dan saat ini sudah ada sekitar 40-an anak yang sebagiannya sudah lulus dan tahun ini pun akan diberangkatkan ke Jerman. Namun dalam program Kadin Vokasi yang masih baru ini, magang di luar negeri tepatnya di Eropa, salah satunya ke Cekoslovaka dan perusahaan Volkswagen dan perusahaan lainnya tergantung kepada kerjasama Kadin. Sehingga para mahasiswa tidak harus berbahasa Jerman tetapi base-nya berbahasa Inggris. RRI Ferandegaros melaporkan. Forum Pemuda NTT menjajaki kerjasama pengiriman lulusan sarjana dan diplomat 3 Fakultas Pertanian untuk belajar pertanian gurun di Israel. Calon peserta merupakan lulusan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Rosa Delima melaporkan. Kita lebih fokusnya memang untuk diaspora NTT. Ketua Forum Pemuda NTT Yohanes Sibandale melalui sambungan selulernya Senin sore mengatakan, program ini diinisiasi oleh Agus Suherman dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya kaum muda NTT di bidang pertanian, khususnya di pengelolaan lahan kering. Lokasi magangnya sendiri adalah pertanian di Gurun Arafah International Center for Agriculture Training di selatan Israel. Bagi yang berminat untuk magang bisa mendaftar melalui Forum Pemuda NTT. Selanjutnya nama mereka akan disampaikan ke Agus Suherman untuk proses seleksi. Dikatakan untuk sementara ini tidak ada klasifikasi perguruan tinggi. Artinya baik lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta menerima kesempatan yang sama. Oleh karena itu dirinya mengajak orang muda NTT untuk ikut dalam program tersebut. Mengingat program ini sesuai dengan kondisi lahan NTT yang cenderung kering. Saya sebagai Ketua Forum Pemuda NTT se-Indonesia mengajak semua adik-adik saya atau anak-anak saya yang lulusan S1 pertanian ataupun D3, kalau memang mau belajar sistem tetes pertanian lahan kering, nanti boleh hubungi kami. Nanti kita langsung bisa sambungkan nanti ke yang menjadi fasilitator nanti. Lebih lanjut, Yohanes juga katakan meskipun pihaknya membuka kesempatan bagi lulusan luar NTT, namun skala prioritas tetap ditujukan kepada orang muda NTT. Hal ini sesuai dengan misi organisasi, yakni membangun dan ikut memajukan NTT dari luar. Jadi kita Forum Pemuda NTT ini kan bergerak
di sosial kemasyarakatan, ya toh. Jadi kita lebih banyak bergerak dari luar NTT untuk membangun NTT. Jadi salah satunya yaitu tadi yang kita jajakin, program pengiriman mahasiswa pertanian ke Israel untuk belajar tentang program sistem tetes yang ke Israel itu. Dirinya berharap anak muda NTT bisa belajar dari Israel tentang bagaimana mengelola lahan kering menjadi lahan produktif. Seluruh peserta yang lolos akan difasilitasi baik selama magang hingga kembali ke tanah air. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam rangka mencegah peredaran rokok ilegal di pasaran, Kantor Bea Cukai Labuan Bajo melaksanakan operasi pasar di beberapa kabupaten Flores NTT. Laporan Suimam. Kepala Kantor Bea Cukai Labuan Bajo, Pri Sukmono Dwi Widodo kepada RRI, Senin 28 Agustus 2023 menjelaskan, di bulan ini secara kontinu pihaknya terus melakukan operasi pasar di beberapa kabupaten, di antaranya Kabupaten Flotim, Sika, Ngada, Nagekeo, dan Manggarai, sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal di pasaran, baik itu melalui sosialisasi secara preventif maupun represif. Dijelaskan, tujuan dilakukan operasi pasar ini sebagai bentuk untuk memberantas peredaran rokok yang marak beredar secara ilegal tanpa izin cukainya di wilayah kerjanya. Kami salah satu tugas Bea Cukai itu kan melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dan sini terus kita lakukan upaya-upaya untuk memberantas ini baik secara preventif tadi melalui pencegahan dan juga melalui kegiatan represif melalui penindakan atau operasi pasar. Dan ini dapat kami sampaikan selain kita melakukan sendiri juga kita terus melakukan bersama-sama bersinergi dengan instansi maupun para penegak hukum yang lain. Menurutnya hasil dari operasi pasar selama bulan Agustus ini di beberapa kabupaten, banyak kios-kios maupun pedagang mendapat pelanggaran yang bervariasi. Dapat kami laporkan selama bulan Agustus ini, kurang lebih sudah ada 499.000 batang atau kurang lebih 500.000 batang gitu, dengan nilai barang 630 jutaan. Dan ini bervariasi nih, ada yang sifatnya administrasi atau istilah kami itu kurang bayar gitu, karena salah menempelkan pitanya, atau benar-benar pidana, pita cukainya palsu, sehingga treatmentnya nanti juga berbeda-beda. Ia melanjutkan, sesuai Undang-Undang Cukai, barang siapa yang menjual, mengedarkan atau mendistribusikan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, itu bisa dikenakan pidana penjara 1 tahun minimal dan maksimal 5 tahun. Ditambahkan, rokok ilegal selain membahayakan bagi kesehatan, juga merugikan keuangan negara. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Flores NTT khususnya, agar sama-sama mencegah peredaran rokok ilegal dengan tidak mengonsumsinya. Pegawai Purna Bakti Lapas Kelas 2B ND beri apresiasi kepada pimpinan Lapas ND bersama seluruh jajaran atas kebersihan lingkungan dan pelayanan kepada warga binaan di Lapas Kelas 2B ND. Laporan Rovinus Vula. Apresiasi tersebut disampaikan salah seorang pegawai Purna Bakti Lapas Kelas 2B ND, Frans Tua, dalam acara syukuran peringatan Hari Dharma Karya Dika ke-78 beberapa waktu lalu di hadapan seluruh petugas lapas bersama seluruh warga binaan Lapas Kelas 2B ND. Frans mengatakan sebagai pegawai Purna Bakti merasa bangga kepada pemimpin lembaga pemasyarakatan Kelas 2B ND dan seluruh jajaran karena lingkungan rapi bersih seperti yang pernah dibuat dulu. Selain itu, seluruh pegawai Lapas Kelas 2B ND memiliki wajah ceria dengan berbagai kajian serta melaksanakan tugas dengan baik. Frans menjelaskan yang paling utama petugas tetap memiliki wajah ceria, yakni disiplin, berbuat baik kepada semua orang. Tetapi apabila bekerja dengan tendensi tertentu, tidak akan berhasil, walaupun sudah ada motivasi. Sebagai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hanya berbakti kepada bangsa dan negara, bekerja baik, dan menaburkan sesuatu yang baik kepada orang lain, tidak perlu ambisi tetapi dengan catatan, bekerja disiplin, bekerja baik, menguasai segala materi, dan banyak membaca. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan ke depan pasti tercapai. Saya juga merasa bangga karena pertama, rapi, bersih lingkungan seperti yang kami buat dulu. Yang kedua, wajah ceria. Wajah ceria. Saya harap ceria ini dengan berbakti ini. Kajian pertama batin, pikiran, melaksanakan tugas dengan baik
mau belajar perangkatnya itu disiplin, berdoa, berbuat baik, itu saja. Jadi kalau kita bekerja dengan ada tendensi tertentu, ambisi tertentu, tidak terjadi walaupun tadi motivasi kita menjadi kepelapan dan macam-macam. Ya, tidak boleh ambisi, tidak boleh pikiran yang berbuat tetapi dengan catatan bekerja disiplin, bekerja baik, menguasai segala materi, hukum peraturan di dalam, baca banyak, ya, baca banyak. Baca ini tantangan ke depan. Labuan Bajo sudah begitu maju. Bahasa Inggris tidak menutupi kemungkinan bahwa turis-turis nanti ada makan masuknya. Lebih lanjut, Frans mengatakan pegawai lembaga pemasyarakatan kelas 2B ND harus menyiapkan diri, bekerja disiplin, menguasai materi dan peraturan, belajar bahasa Inggris karena tantangan ke depan Labuan Bajo sudah begitu maju dan tidak menutup kemungkinan wisata asing juga akan masuk lembaga pemasyarakatan. Maka SDM petugas perlu disiapkan dari sekarang. Frans menambahkan dengan majunya teknologi, tugas dalam lembaga pemasyarakatan lebih sensitif. Yang pertama, perhatikan warga binaan yang sakit. Petugas harus lebih teliti karena orang akan berpikir soal HAM ada di lembaga pemasyarakatan dengan cara-cara politiknya. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Hingga pertengahan tahun 2023, kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ngada mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerah, khususnya penyedia akomodasi pariwisata, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Selengkapnya, Ferry So melaporkan. Pesona keindahan alam serta keunikan budaya di Kabupaten Ngada merupakan aset pertumbuhan ekonomi baru dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing untuk menikmati berbagai jenis spot wisata yang ada. Salah satu tempat wisata unggulan Kabupaten Ngada adalah Kampung Adat Megalitikum Bena yang masih penuh dengan keaslian tradisi leluhur serta keunikan penataan rumah adat yang tersusun rapi dari bebatuan alami dan kesederhanaan kehidupan masyarakat setempat yang penuh keramahan serta menawarkan berbagai jenis souvenir khas Kampung Adat Bena dengan harga terjangkau. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak terlepas dari peran para tour guide yang tanpa kenal lelah memperkenalkan objek wisata kepada para tamu dan memberikan pengalaman menarik terkait kehidupan masyarakat lokal yang penuh kedamaian dan keramah tamahan berbalut pesona alam dan kampung adat yang asri serta unik. Salah seorang tour guide Inosensius Toa mengakui bahwa minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ngada begitu tinggi sehingga mereka kadang kewalahan melayani permintaan wisatawan asing untuk berkeliling ke spot wisata di Kabupaten Ngada. Dirinya berharap dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ini, fasilitas penunjang pariwisata seperti jalan dan pengolahan sampah di lokasi wisata lebih ditingkatkan. Untuk sementara tahun ini kita berada di posisi ada peningkatan kunjungan. Yang masih tergolong spot favorit itu masih kunjungan di desa-desa wisata seperti kampung, di sini ada Kampung Luba, ada Kampung Bena, ada Kampung Tololela, itu jalur short trekking, itu trekking pendek mulai startnya dari Kampung Bena menuju ke Tololela dan berakhirnya trekking menuju ke Kampung Gurusina. Jadi masih ada titik 4 kampung wisata favorit untuk di Ngada, dan ada beberapa penambahan seperti salah satu Wolobobo. Wolobobo itu jadi tempat favorit juga yang akhir-akhir ini banyak dikunjungi, dan ada penambahan untuk wilayah Goleva, Kecamatan Goleva khususnya itu wisata air terjun di sana itu lagi bagus sekarang, ada peningkatan. Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Kampung Adat Bena pada semester 1 Januari hingga Juni 2023 telah mencapai 33.428 orang, naik lebih tinggi dari total kunjungan pada tahun 2022 sebanyak 4.570 orang. Dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan, meski perlahan tentunya berdampak pada roda perputaran ekonomi masyarakat dan berbagai bentuk perjumpaan yang memberikan manfaat sosial dan budaya. RRI ND, Ferry So melaporkan.
Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi hari ini Selasa 29 Agustus 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.